Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Ya, dari beberapa cuplikan video yang di depan juga ya teman-teman. Dan sekarang juga kita akan beralih tema atau beralih pembahasan sedikit tentunya, yaitu tentang informasi berita olahraga yang akan kita bahas secara singkat dan padat juga. Ya, jika pembahasan ini menarik ya tentunya silahkan tinggalkan jejak ya dengan cara berkomentar di video ini teman-teman. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah ya, setelah kemenangan pemain Manchester United ya dan Alejandro Garnacho bertukaran jersey ya, kepada siapakah? Mari kita bahas secara singkat dan padat saja tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga ya tentunya yaitu adalah Ahmad Diallo yaitu menjadi sorotan setelah laga Manchester United kontra Chelsea di Old Trafford tentunya, yaitu pemain asal Pantai Gading itu terlihat menukar jersey dengan mantan rekan setimnya Alejandro Garnacho. Yaitu momen itu terjadi setelah Manchester United menang tipis 2-1 atas Chelsea pada Sabtu kemarin, yaitu Garnacho baru saja kembali ke markas lamanya dalam suasana yang sangat cukup tegang tentunya. Yaitu winger Argentina itu mendapatkan sambutan yang kurang bersahabat dari supporter Manchester United. Klan yang bernada ejekan terdengar dari tribun. Dan saat itu berjalannya ke lorong stadion teman-teman. Dan meskipun demikian juga, Ahmad menunjukkan sikap hangat dan tetap tersenyum bersama Garnacho saat berfoto usai pertandingan tersebut. Kepulangan Garnacho ke Old Trafford tentunya. Yaitu Garnacho meninggalkan Manchester United pada bursa panas transfer pada musim panas yang lalu. Dan ia kemudian bergabung dengan Chelsea dengan nilai transfer mencapai 40 juta pound sterling. Ya, namun dari sebuah kepulangannya ke Old Trafford juga dan ia berjalan mulus juga, serta Garnacho hanya tunduk di bangku cadangan dan tidak pernah mendapatkan menit bermain tentunya. Yaitu supporter dari Manchester United pun ya terus melontarkan yaitu klaim yang bernada sinis ya sepanjang laga tersebut, dan situasi ini menambah tensi saat pemain Argentina itu kembali ke stadion lamanya tentunya. Jangan lupa teman-teman untuk terus saksikan Manchester United akan bertemu Brentford pada tanggal 27 September 2025 jam 18:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah sebuah kedekatan dengan Ahmad Diallo sendiri. Yaitu meskipun hubungan Garnacho dari beberapa mantan rekan setimnya tegang, Ahmad yang bersikap berbeda. Kedua pemain terlibat akrab setelah laga berakhir. Ahmad menukarkan jersey dengan Garnacho di dekat ruang ganti Chelsea. Momen itu kemungkinan diabaikan dalam foto yang viral di media sosial. Aksi Ahmad Diallo menuai berbagai respon dari penggemar Manchester United ya, beberapa yang menyebutnya kurang peka terhadap suasana pertandingan. Dan untuk klarifikasi dari Maresca sendiri ya tentunya, yaitu pelatih Chelsea Enzo Maresca, dia juga telah menjelaskan alasan Garnacho tidak bermain, dan ia juga menegaskan perubahan yang dilakukan karena Welles Fofana ya tentunya, yaitu mengalami masalah fisik, dan karena dia sebenarnya tidak siap masuk, tapi kemungkinan Fes meminta pergantian karena kesalahan setelah bermain cukup lama ya. Kelelahan ya teman-teman, yaitu bermain sangat cukup lama, dan jadi kami memutuskan untuk memasukkan Tri Kui, dan idealnya ya dan idenya juga adalah memberikan Garnacho menit bermain jelasnya juga. Maresca juga menekankan bahwa sebuah keputusan itu
sama sekali tidak terkait dengan reaksi negatif fans Manchester United sendiri, dan Garnacho tetap akan mendapatkan sebuah kesempatan bermain di laga yang berikutnya. Ya, untuk tidak juga karena dia memang siap dan dia sudah siap masuk, lalu West meminta pergantian tanpa Maresca sendiri, teman-teman. Dan untuk top klasemen Premier League ya pada pekan ini ya tentunya, yaitu Liverpool berada pada peringkat pertama dengan rating poin 15. Peringkat kedua yaitu adalah Tottenham dengan rating poin 10, sedangkan Arsenal peringkat ketiga dengan rating poin 9. Untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang sangat hangat juga yang akan kita bahas untuk hari ini, teman-teman. Jika pembahasan dalam segmen hiburan kita menarik juga tentunya, silahkan tinggalkan jejak ya teman-temanku semuanya dengan cara subscribe di channel ini, teman-teman. Yaitu pembahasan yang akan kita bahas juga untuk hari ini yaitu adalah pelatih Barcelona sebut Lamine Yamal akan menangkan Ballon d'Or. Apakah benar? Mari kita bahas. Yaitu malam penganugerahan ya tentunya dari Ballon d'Or 2025 tinggal menghitung jam tentunya. Dan tensi mulai memanas juga pelatih Barcelona. Hansi Flick memberikan sebuah komentar menarik yang tidak habis berisi pujian tetapi juga sindiran yang sangat tajam. Lamine Yamal dan Ois Mane yaitu menjadi dua kandidat yang utama yang meraih trofi bola emas tahun ini. Dan untuk Hansi Flick ya tentunya tentu saja untuk menjagokan bintang muda andalannya adalah Lamine Yamal. Ya, namun dibalik dukungan untuk Lamine Yamal, Hansi Flick juga melontarkan pernyataan yang diyakini yang ditujukan untuk Real Madrid. Ya, rival abadi Barcelona itu dikabarkan akan kembali absen dari acara penghargaan tersebut. Untuk komentar dari Hansi Flick, ya seakan menjadi gelandang perang El Clasico di luar lapangan, dan ia menyoroti pentingnya untuk menunjukkan rasa hormat kepada para pemenang, sebuah nilai yang menurutnya sangat krusial. Dan keyakinan penuh juga pada Lamine Yamal, teman-teman. Dan Hansi Flick juga tidak ragu sedikit pun untuk dengan potensi yang dimiliki oleh Lamine Yamal, dan ia diyakini bahwa suatu saat hari nanti yaitu trofi dari Ballon d'Or tersebut akan berada di tangan pemain yang berusia 18 tahun itu. Dan untuk keyakinan ini dilandasi oleh performa baik itu dari fenomenal Lamine Yamal pada musim lalu, dan ia sukses membawa Barcelona meraih gelar La Liga dan Copa del Rey, serta mengantarkan Spanyol menjuarai Euro 2024 suatu hari nanti. Jika kita akan melihat ini, dan bahkan Lamine Yamal akan mendapatkan trofi ini, kata Hansi Flick dalam konferensi pers pra pertandingan Sabtu kemarin. Ya, ucapan ini menjadi penegas ya betapa besarnya sebuah kepercayaan sang pelatih kepada talenta yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh anak asuhnya tersebut. Dan untuk pentingnya menunjukkan rasa hormat tentunya. Ya, setelah menuai pujian dari Lamine Yamal ya tentunya, yaitu mengalihkan pembicaraan tentang topik yang lebih filosofis ya tentunya, dan ia juga menentukan betapa pentingnya arti kehadiran dalam sebuah acara penghargaan. Komentarnya ini dianggap sebagai sindiran langsung untuk Real Madrid, klub yang ibu kota Spanyol itu dilaporkan tidak akan mengirim perwakilannya ke Paris untuk tahun kedua secara beruntun. Dan ia menambahkan juga bahwa siapapun yang pada akhirnya terpilih sebagai pemenang, mereka pantas mendapatkannya dan harus dihormati oleh semua pihak. Untuk yang berikutnya yaitu adalah ada Ronaldinho, teman-teman. Ya, menarik juga. Untuk atmosfer dalam penghargaan Ballon d'Or tahun ini akan terasa semakin spesial. Pasalnya legenda sepak bola dunia Ronaldinho didapuk sebagai pembawa acara utama tersebut, teman-teman. Dan untuk penunjukan dari Ronaldinho sendiri itu menjadi salah sebuah kejutan yang sangat menarik, apalagi ia memiliki sejarah yang manis bersama dua klub
yang pemainnya menjadi kandidat kuat, yaitu Barcelona dan Paris Saint-Germain, teman-teman ya. Dan untuk kehadiran itu, untuk kehadiran ikon sepak bola Brazil yang pernah memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2005, itu tentu akan menambah magis dan dalam acara tersebut, dan ia akan kembali ke panggung yang pernah menobatkannya sebagai yang terbaik 20 tahun kemudian tentunya. Dan fakta ini semakin memanas juga, yaitu perdebatan mengenai siapakah yang akan dinobatkan sebagai pemenang, apakah Lamine Yamal dari mantan klubnya Barcelona dan Mane dari PSG, teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah delegasi besar dari Barcelona, teman-teman ya. Terlepas dari siapa yang akan menang, Barcelona dipastikan akan datang ke Paris. Mereka akan mengirim delegasi yang sangat besar untuk menghadiri acara tersebut. Sikap ini juga sejalan dengan filosofi yang diungkapkan oleh Hansi Flick, bagaimana kehadiran adalah sebuah bentuk rasa hormat yang tidak bisa ditawar. Ya, bagi saya adalah sebuah kehormatan dan berada di sana karena kami didominasikan, ujar Hansi Flick. Kita lihat saja nanti, semua orang yang mendapatkan trofi itu pantas mendapatkannya, ujar Hansi Flick, teman-teman. Untuk pembahasan di akhir segmen ini adalah pembahasan yang hiburan juga ya untuk hari ini. Yaitu adalah yang akan kita bahas ya teman-teman, yaitu adalah yang sangat menarik ya tentangnya Ballon d'Or juga ya teman-teman. Dan jelang malam penghargaan Ballon d'Or, Hansi Flick sindir keras Real Madrid tadi tentunya. Yaitu pelatih Barcelona melontarkan komentar tajam yang diyakini ditunjukkan kepada rival abadi mereka, yaitulah Real Madrid. Momen ini terjadi dalam konferensi pers jelang laga melawan Getafe tentunya. Laga tersebut Getafe sendiri seakan digelar pada hari Senin ya, namun ya sorotan justru tertuju pada komentar Hansi Flick mengenai acara dari Ballon d'Or tersebut. Untuk sindiran soal rasa hormat tersebut ya, mungkin Hansi Flick sendiri itu ingin menuaikan hal tersebut ya teman-teman, dan rasa hormat yang tak ada putus-putusnya tentunya. Dan jangan lupa teman-teman untuk saksikan terus Real Madrid akan bertemu Levante pada tanggal 24 September 2025 ini, yaitu jam 2 malam lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia, teman-teman. Pesan untuk Marcus Rashford ya. Dalam sebuah kesempatan yang sama, Hansi Flick juga membahas performa Marcus Rashford, penyerang asal Inggris itu baru saja menjadi pahlawan kemenangan Barcelona di Liga Champions. Dan untuk yang berikutnya ya teman-teman ya, situasi yang sulit bagi Dani Olmo. Hansi Flick tidak menghindar ya saat ditanya mengenai situasi yang sulit yang dialami Dani Olmo. Gelandang asal Spanyol itu memang minim mendapatkan kesempatan bermain di awal musim ini, teman-temanku semuanya. Itu teman-temanku semuanya adalah informasi berita olahraga untuk hari ini ya teman-teman ya. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja, dan semua yang saya sampaikan ini merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.